Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak dan Ibu yang sudah hadir malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia dan berkahnya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi di acara Bincang Santai Korporasi seri ke-49. Saya terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua. Ya, acara hari ini persembahan dari SM Consulting, kantor konsultan manajemen yang membantu perusahaan membangun tata kelola dan sistem manajemen yang baik menuju korporasi sejati. Kami memberikan edukasi-edukasi bisnis kepada para entrepreneur, para komisaris, direksi, perusahaan, dan pegiat manajemen lainnya agar dengan kaitannya dengan topik-topik yang sudah kami share di grup-grup yang sudah kami berikan ya, artikel korporatisasi, kemudian juga ada bincang santai korporasi seperti ini, dan ada beberapa kelas yang juga sudah kami berikan pula di untuk meeting offline di event kami. Baik, Bapak dan Ibu semua, 1 jam mendatang kita akan mulai. Mohon Bapak Ibu yang baru hadir bisa menunjukkan dulu ke mic-nya ya. Baik. Seperti yang lagu-lagu di awal tadi yang sudah kami berikan ya. Ya begitulah misi kami ya. Indonesia ini sangat luas ya, sangat besar, sangat kaya. Jadi kami ingin membantu para entrepreneur ya. Bagaimana tiap detik, tiap hari, tiap minggu ya kita berikan, tiap bulan, tahun dan sebagainya. Kita memberikan penerangan, ya, edukasi kepada teman-teman bisnis, dan siapapun itu kita harus lebih baik dari hari kemarin. Itu seperti kalau dalam Islam itu hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Maka sudah hampir sekarang kemerdekaan sudah 79 tahun ya. Kita ingin anak-anak bangsa Indonesia ini gimana ini perusahaan Indonesia ini bisa mengglobal. Dan oleh karena itu pula lah, jadi kami memberikan tulisan-tulisan yang kaitannya dengan korporatisasi. Apa sih korporatisasi itu ya? Korporasi adalah transformasi dari perusahaan perorangan, keluarga, ataupun itu koperasi menuju perusahaan korporasi sejati. Kami sudah sebutkan di grup-grup kami bagaimana itu korporasi sejati. Jadi Bapak Ibu bisa mengikutinya di grup WA ataupun Telegram, dan juga ada IG kami juga, Instagram kami. Jadi materi-materi kami bisa Bapak Ibu simak di channel yang saya sebutkan tadi. Baik, materi malam hari ini tentang kimia farma. Ya, kita terdengar ya, kita mendengar santer sekali ada bahwa gonjang-ganjing di BUMN terutama bidang farmasi. Tempoh hari ada Indofarma, sekarang Kimia Farma. Ya, ini sangat melemahkan kita sekali. Jadi bagaimana bahwa perusahaan BUMN harusnya lebih bagus, lebih matang ya, lebih baik dari perusahaan yang baru berdiri, yang baru bertransformasi, baru membentuk, baru revitalisasi dan sebagainya, restrukturisasi. Apapun itu permasalahannya, kita harapkan semoga semuanya baik-baik saja dan bisa kembali
meningkat eksponensial seperti yang kami sebutkan di materi-materi kami. Bagaimana sih itu? Kalau misal, oke lah kita bicara BUMN sangat banyak masalahnya. Oke, oke. Coba uh, dengan adanya itu maka malam hari ini kita belajar bagaimana sih supaya itu menjadi lebih baik. Yang mudah-mudahan nanti ke depannya pemerintah yang baru ini bisa mengangkat kembali nama bangsa Indonesia ke dunia internasional, terutama kaitannya dengan perusahaan Indonesia untuk bisa menjadi perusahaan global. Baik, langsung saja kita mulai materi kita malam hari ini. Telah hadir Pak Reno Adrian. Beliau adalah kantor konsultan di kantor kami, ya, Consulting. Baik, langsung saja Pak Reno, silakan. Saya persilakan untuk memulai. Silakan. Terima kasih. Mikrofonnya masih di mute itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan membahas terkait Kimia Farma ya, yang akhir-akhir ini santer dikabarkan akan tutup pabrik. Nah, sebenarnya ada apa sih dan apa sih alasan dibalik semua itu dan kedepannya nanti itu baiknya seperti apa Kimia Farma? Nah, ini topik yang menarik untuk kita bahas karena pasti ada beberapa insight yang menarik yang bisa diaplikasikan ke bisnis gitu ya. Nah, jadi di sini kasusnya adalah Kimia Farma nggak akan tutup pabrik dan sekilas beberapa hal terkait Kimia Farma. Jadi secara apa namanya secara legal PT Kimia Farma itu didirikan pada tahun 1971. Jadi sudah 53 tahun dan itu adalah PT Kimia Farma itu adalah perusahaan kimia farmasi di Indonesia. Dan perusahaan ini berkedudukan di Jakarta, dengan pabriknya itu ada di Jakarta, ada di Bandung, ada di Semarang, ada di Jombang, sama di Denpasar. Ya. Dan juga ada unit distribusi yang berlokasinya itu di Jakarta. Dan hasil produksinya itu dipasarkan di dalam dan juga di luar negeri. Nah, di luar negeri itu termasuk kawasan Asia, kemudian Eropa, dan juga Australia, Afrika, bahkan sampai Amerika. Dan sejarahnya itu sangat panjang dimulai dari tahun 1817, yaitu ketika PT Kimia Farma ini ya beroperasi secara komersial dulu itu dengan nama LV Chemicalian Handel Radcam Co. Dan ini didirikan oleh eh, pemerintah Belanda saat itu sebenarnya. Ya, eh, kemudian di tahun 1958 itu ada apa namanya kebijakan nasionalisasi perusahaan Belanda dan status perusahaan itu diubah menjadi beberapa perusahaan negara dan yang dimana nanti di tahun 1969 yaitu perusahaan negara itu diubah menjadi satu perusahaan yaitu Perusahaan Negara Farmasi atau PNF dan Alat Kesehatan Bhinneka Kimia Farma disingkat PN Farmasi Kimia Farma. Nah di tahun 71 2 tahun kemudian perusahaan ini diubah menjadi Persero dengan nama PT Kimia Farma. Dan kemudian 30 tahun berikutnya, Kimia Farma ini uh, mengubah statusnya menjadi perusahaan publik ya, dengan nama PT Kimia Farma Persero Tbk. Jadi kalau di trace back ke belakang sebenarnya ini sudah lebih dari 200 tahun. Di mana dulu itu dimulai di saat pemerintahan Belanda gitu ya.
Nah, oke, dari visi misinya sendiri, visi misinya dari PT Kimia Farma itu adalah melakukan aktivitas usaha di bidang-bidang industri kimia dan farmasi, perdagangan, dan jaringan distribusi, kemudian retail dan farmasi, dan layanan kesehatan serta optimalisasi aset. Yang kedua, mengelola perusahaan secara good corporate governance dan operational excellence didukung oleh sumber daya manusia yang profesional. Yang ketiga, memberikan nilai tambah dan manfaat bagi seluruh stakeholder. Visinya yaitu menjadi perusahaan healthcare pilihan utama yang terintegrasi dan menghasilkan nilai yang berkesinambungan. Dan budaya yang ditekankan di Kimia Farma adalah akhlak. Jadi A-nya itu adalah amanah terkait memegang teguh kepercayaan ya yang diberikan. Kemudian K-nya itu kompeten. Bagaimana Kimia Farma ini terus menerus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Dan kalau H-nya itu harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Nah, kemudian L-nya itu loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. A-nya adaptif, yaitu terus berinovasi, dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Nah, yang terakhirnya yaitu K, yaitu terkait membangun kerjasama yang sinergis atau kolaboratif. Jadi Kimia Farma ini eh, adalah induk dari beberapa perusahaan. Ya, ada 5 ya dalam kepemilikan langsungnya. Yang pertama itu PT Kimia Farma Apotek, ya kita kenal apotek-apotek Kimia Farma itu. Kemudian ada PT Kimia Farma Trading and Distribution, itu untuk terkait dan distribusi eh, obat-obatan ya. Kemudian Sinkona Indonesia Lestari, ada Kimia Farma Sumur Farmakopia ya terkait produksi, Vapros juga produksi, dan ada juga kepemilikan tidak langsungnya, eh, ada yang lab klinik juga, ada PT Lukas Jaya, ada Marin Liza Farmasi. Nah, untuk detailnya itu, jadi dia itu Kimia Farma membagi produk dan jasanya itu dalam 4 segmen, yaitu manufaktur, distribusi, retail, dan lainnya yang dijalankan oleh kelompok usaha Kimia Farma ya. Jadi terkait manufaktur itu ada Kimia Farma Tbk, Sinpon Indonesia Lestari, Kimia Farma Farmakopia, Vapros, Lukas Jaya, dan Marin Liza Farmasi. Nah, itu kegiatan usahanya macam-macam dari riset pengembangan, manufaktur produk farmasi, kemudian ada terkait pemasaran kina ya, kemudian minyak atsiri, ada juga high function chemical, sama kayak itu ya. Jadi manufaktur, kemudian ada juga dari sisi distribusinya, itu entitasnya adalah PT Kimia Farma Trading dan Distribution. Nah, itu terkait kegiatan usahanya adalah distribusi obat dan alat kesehatan. Nah, kalau si apa namanya kita lihat apotek-apotek itu ya, itu segmen usahanya adalah retail farmasi dan entitasnya adalah PT Kimia Farma Apotek. Statusnya itu entitas anak, kemudian kita usahanya adalah apotek retail. Dan usaha lainnya itu adalah terkait klinik kesehatan dan lab medis. Nah, itu namanya PT Kimia Farma Diagnostika. Ya, statusnya itu entitas anak tidak langsung. Jadi ada beberapa segmen gitu ya, dan dia itu punya memisahkan beberapa perusahaan entitasnya itu dalam ke beberapa segmen. Dan dia ini ada memiliki sekitar 10 ya, 10 pabrik. Ada yang di Jakarta Plant, ada yang di Banjaran, ada yang di Semarang, ada yang di Watukadon, ada Plant Rapid Test, Kimia Farma Sungwun, Simpona Industri Lestari, Vapros, ya Vapros itu yang apa namanya, yang memproduksi sirup saset, ya serbuk saset, tablet salut kapsul,
Salep Cream, eh, kalau merek yang kita suka lihat tuh Antimo itu ya, itu Vapros. Kemudian ada Lukas Jaya, itu lebih ke generik ya. Dan juga yang terakhir itu ada PT Marin Liza Farmasi. Jadi ada 10 plan dengan jenis produk yang berbeda-beda, ya, dan, bentuk sediaan yang berbeda-beda juga. Nah, dari segi kepemilikan sahamnya, per 31 Desember, itu 89,8%-nya itu adalah PT Bio Farma Persero. Ya, dengan eh, publik itu 9,9%. Dengan nilai nominal saham 100 per lembar sahamnya. Oke. Nah, untuk mengoptimalkan dalam menjalankan tugas, di sini dari segi struktur manajemen ya, Dewan Komisaris itu dibantu oleh, kalau kita lihat di sini ada Komite GCG ya, Pemantau Manajemen Risiko, kemudian Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Nominasi Remunerasi, dan juga Komite Audit. Adapun direksinya juga dibantu oleh Komite Talent, kemudian Human Resource, Corporate Legal, Divisi Manajemen Risiko Integrasi, Sekretaris Perusahaan, dan juga Satuan Pengawas Internal. Dan di atas itu yang tertinggi adalah RUPS. Dan dari kemarin kita santer dikabarkan bahwa akan ada penutupan pabrik. Jadi dari list 10 tadi yang kita lihat, nah, itu Kimia Farma dikabarkan akan menutup 5 dari 10 pabrik ya, dalam upaya rasionalisasi fasilitas produksi. Jadi dari 10 itu kira-kira dalam beberapa tahun ke depan itu akan menjadi setengahnya. Untuk apa? Untuk mendorong optimalisasi dan juga dari segi biaya operasionalnya itu bisa dipangkas. Nah, nanti efeknya adalah efisiensi. Nah, selain itu juga eh, selain efisiensi, kemudian optimalisasi, itu juga terkait dari operasionalnya ya. Eh, jadi dari segi utilisasinya, pemakaian pabriknya, itu sangat tidak efisien. Jadi saat ini utilisasi itu bahkan nggak sampai 50%, itu 40%. Dan nanti dengan adanya uh, corporation ini, restrukturisasi ini, utilisasi itu diharapkan akan di atas 40%. Dan uh, efisiensi akan lebih baik. Jadi nanti dengan 5 pabrik ini akan dipakai semaksimal mungkin untuk menjalankan operasionalnya. Ya. Dan ada alasan lain juga karena dari ini ya, nyambung ke efisiensi juga karena si Kimia Farma ini ada beban dari bunga bank yang harus dibayarkan setiap tahunnya itu dengan cukup besar. Itu eh, kata Direktur Supply Chain ya, itu setahun itu sekitar 600 miliaran untuk dari sisi bunga banknya. Oke, di sini kita lihat grafiknya ya, market cap. Eh, jadi market cap itu menggambarkan kinerja perusahaan ya. Ketika perusahaan itu tumbuh dengan baik, dia market cap-nya akan ikut tumbuh juga. Karena market cap itu menggambarkan seberapa bisa perusahaan itu menjual intangible asetnya. Jadi ketika perusahaan itu bisa menjual intangible asetnya, artinya eh, apa namanya nilai pasarnya itu tinggi dan nanti apa namanya nilai intangible aset yang dijual itu lebih tinggi juga. Nah, gunanya untuk apa sih nilai intangible aset tinggi itu? Jadi perusahaan yang bisa menjual eh, apa namanya intangible aset yang tinggi itu biasanya itu akan bisa ekspansi lebih kencang ya. Jadi di sini ada beberapa eh, indikator yaitu
ranking market cap di industri yaitu 5 dari 13, kemudian market cap rank di seluruh company itu 194 dari 934. Dan total listed shares-nya itu 5,5 miliar. Dan total keseluruhan nilai pasarnya yaitu 3,5 triliun. Ini adalah data keuangan Kimia Farma ya dari segi net sales, kemudian aset dan laba juga. Nanti kita lihat ROA-nya. Ya, jadi ROA itu nanti kita lihat rasio laba dibanding asetnya. Dari segi net sales-nya itu relatif stagnan gitu dalam 5 tahun terakhir. Bahkan asetnya pun relatif menurun, labanya juga menurun. ROA-nya pun otomatis menurun juga, bahkan minus. Karena labanya minus. Ya, jadi itu nyambung juga ke sini, ke nilai pasarnya. Karena biasanya itu cerminan, cerminan dari eh, kinerja keuangan di perusahaan itu. Ya. Nah, dari segi utangnya, eh, apa namanya, dan ekuitasnya ya, kita nanti di sini mau ngelihat rasio utang ya, ya itu juga relatif bertambah, cuman nggak begitu parah sih, cuman dia relatif bertambah ya. Eh, dan di sini kita lihat dari segi profit marginnya dia itu semakin minus ya otomatis karena memang dia itu apa namanya 2 tahun terakhir ini kan kan rugi gitu. Rugi dan bahkan di tahun lalu itu 2023 dari segi bisnisnya operasionalnya itu nggak menghasilkan duit sebenarnya karena minus minus 300 miliar nggak bisa menopang biaya operasionalnya. Bahkan dalam 5 tahun terakhir itu 3 kali tuh minus operasional. Nah, kalau investasi arus kas investasi itu dia lagi investasi membeli aset ya, makanya dia bertambah arus kas investasinya dan di arus kas pendanaan. Oke ya. Jadi dari segi arus kas pun sebenarnya sudah kelihatan tanda-tanda ini bisnisnya itu ada masalah di operasionalnya. Karena kita bisa lihat dari arus kas operasional. Nah, yang selalu kita tekankan di dalam melihat sebuah perusahaan itu adalah bagaimana perusahaan itu bisa eh, apa namanya melangkah gitu ya, melangkah dari tahap berdiri, kemudian rugi, break even, laba, kemudian menemukan RPD-nya, ya, kemudian eh, perusahaan yang baik itu ketika dia laba, dia akan menemukan RPD-nya, ya, dan ketika perusahaan itu menemukan RPD-nya, dia akan menggunakan RPD itu sebagai bahan bakar gitu, bahan bakar untuk scale up. Dia akan berani scale up di mana ketika scale up itu investasinya besar dan ketika dia melakukan scale up itu dan asetnya akan bertambah seiring dengan laba dan omsetnya juga bertambah. Itu bisa cara akuisisi, bisa juga dengan cara organik gitu. Kalau kasusnya Kimia Farma ya bisa tambah eh, model obatnya atau eh, nah pertanyaannya di sini adalah em, sebenarnya apa gitu RPD-nya dari si Kimia Farma itu seperti apa ya. Kan kalau kita mau scale up, ketika contohnya Alfamart dia mau scale up, yang ditambah adalah gerainya. Dia fokus di gerai-gerai aja, dia nggak produksi roti, dia nggak produksi apa namanya eh, beras dan lain-lain. Nah, di sini yang kita lihat di Kimia Farma ini ya selain dia harus pusing gitu ya mikirin fasilitas produksi, Kimia Farma itu juga harus mengelola ribuan
ribuan outlet gitu, ribuan outlet farmasi, ada sekitar 1.234 apotek kimia farma, kemudian 419 outlet klinik kesehatan, kemudian 72 outlet laboratorium klinik, 8 optik, dan bahkan sampai kecantikan, gitu, 3 klinik kecantikan. Jadi sudah kita bisa bayangkan betapa rumitnya mengelola pabrik. Ada 10 pabrik. Di luar dia harus mengelola gerai-gerainya itu. Nah, itu akan mempengaruhi operasionalnya pastinya, karena di sini bukan masalah salah atau benar gitu ya, tapi kita ngomongin efeknya gitu, karena biasanya perusahaan yang fokus itu, kalau dia memang fokusnya di gerai, ya sudah gerai aja. Kalau memang fokusnya di model produk, ya dia akan fokus di apa, misalkan dia di R&D-nya aja, kemudian pemasarannya, di pengembangannya. Jadi nggak pusing-pusing harus bikin pabrik gitu ya. Biasanya sih di outsource, dan dia tantangannya adalah ketika outsource itu ya harus menjaga kualitas yang kan pasti dia ini kan, dia namanya bikin pabrik sendiri itu kan pasti ada kontrol, kemudian dia bisa mengatur secara penuh gitu ya. Tapi kalau di outsource itu pasti ya dia harus bisa membangun sistem SOP, menjaga auditnya harus benar ketika dia itu mengoutsource ke keluar gitu. Nah, eh, sebenarnya banyak contohnya, ada beberapa contoh nanti kita lihat ya. Contoh yang paling gampang ya eh, kayak Nike ya, Nike, kemudian ada beberapa perusahaan di luar itu kayak Teva, kayak Pfizer, kayak dia dia ya pusingnya di ini aja, pengembangan, kemudian apa R&D. Kita nggak pernah lihat apa namanya gerai gerai Pfizer gitu. Jadi pusingnya si apa namanya si Kimia Farma itu di situ. Padahal fokus ini adalah kunci untuk menuju scale up. Ya. Tapi ya itu pada dasarnya perusahaan BUMN manapun ya akan sulit juga sih scale up, karena ya itu kan harus ada pemegang kontrol, yaitu pemerintah. Sedangkan untuk scale up aja butuh pendanaan dari luar, ya. Nggak bisa dari utang doang, dari terbitkan saham, yaitu nanti ekuitasnya tumbuh, asetnya tumbuh, nanti pemegang sahamnya itu nanti semakin kecil-kecil. Makanya di tahap 8 itu, di apa namanya fully corporatized company itu nggak ada lagi pemegang saham pengendali. Jadi memang kalau sudah harus apa tahap ini ya udah tinggal rapi-rapi aja, maksudnya bagaimana ya dia memperlakukan karyawannya itu harus fair ya, harus, karena kan prosesnya nggak langsung ya untuk pabrik itu ya. Eh, itu akan berproses ya, dan ya intinya 3 hal ini. Jadi dari 3 tahun terakhir aja labanya udah turun terus, operasionalnya udah sangat terdampak ya, karena ya itu utilitas pabriknya rendah, pasti ujung-ujungnya apa sih, efisiensi. Belum lagi ditambah misalkan harga dolar naik gitu kan, dan Kimia Farma sendiri bilang itu kan 90% bahan bakunya itu kan dari luar, dan itu mempengaruhi di bebannya. Nah, jadi kalau kata eh, ekonom itu ya saya lupa namanya, jadi yang terdampak banget itu salah satunya ya farmasi sebenarnya, karena bahan bakunya itu banyak dari luar. Nah, jadi dia mau nggak mau harus menutup pabriknya setengahnya ya, untuk meningkatkan utilitas, dan juga apalagi ditambah dengan beban bunga bank yang besar. Nah, eh, jadi kalau jadi di sini kita itu akan nanti di 1 Agustus ya, kita akan membahas lebih dalam terkait yang tadi saya singgung ya, terkait intangible asset, bagaimana perusahaan yang sukses untuk tumbuh, untuk scale up, untuk menjadi korporasi sejati,
itulah perusahaan yang bisa menjual monetisasi intangible asetnya. Dan di sini kita akan mengadakan acara seminar Top 100 Tangible Asset Monetizing Company 2024 list. Nah, jadi siapa aja perusahaan yang sukses melakukannya dan bagaimana strateginya, ya. Kayak muncul wajah. Ya. Ya, kemudian nanti kan kita bahas lebih dalam bagaimana apa saja yang mereka lakukan gitu ya, sehingga mereka bisa dapat modal murah dengan cost of fund itu 2 sampai 3% per tahun. Kita namakan itu korporatisasi 100. Nah, itu acaranya di Jakarta, Grand Side Jaya, tanggal 1 Agustus. Ya, mungkin sekian terkait pembahasan kimia farma ini ya. Jadi boleh silakan kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Reno atas presentasinya. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai materi hari ini, kami persilahkan. Saya tambahkan sedikit, Pak. Mas Firman. Baik, silakan Pak Iman. Sebelum pertanyaan ya, saya tambahkan sedikit. Saya bisa share screen untuk tambah informasi dari Mas Ridwan tadi. Silakan. Nah, ini adalah laporan keuangan Kimia Farma tahun 22 dan 23. Ya. Kita perhatikan ini ekuitasnya itu ini ya, tahun 22 ekuitasnya itu adalah 8 triliun. Kemudian 23 itu 6,3 triliun. Nah, tapi seperti yang disampaikan Mas Reno tadi, market value itu hanya 3, sekian triliun. Jadi ini adalah contoh sebuah perusahaan yang intangible asetnya itu minus. Iya. Jadi sekarang ini kalau misalnya dia kan butuh duit ini karena udah 2 tahun ini rugi, cash flow-nya minus, cash flow operasional minus. Kalau dia misalnya butuh duit, rasio utangnya sudah cukup tinggi. Jadi sampai Mas Reno tadi biaya bunganya sudah tinggi juga. Nah, kita perhatikan nih ya, ekuitasnya 6,3, utangnya 11,1. Jadi rasio utangnya, DER-nya, sudah 2 kali. Jadi ini utang sudah nggak mungkin. Menerbitkan saham, harganya Ada yang mau. mau tapi diskon besar. Jadi mintanya di bawah nilai buku. Iya. Jadi separuhnya nilai buku. Jadi diskon. Jadi kalau ini dilakukan, maka existing shareholder akan terdilusi plus turun nilai bukunya. Nah, maka ini tentu ini tidak menguntungkan. Shareholder akan cenderung menolak untuk kayak gitu. Jadi ini menghadapi masalah finansial yang cukup krusial. Nah, kemudian yang perlu saya tambahkan lagi adalah ini adalah kemana sih sebenarnya atau dari mana revenue-nya si Kimia Farma. Nih, saya bukakan catatan laporan keuangan. Ngomong-ngomong, ini layar saya sudah kelihatan, Mas Firman ya? Silakan, Pak. Oke. Saya bukakan catatan nomor 35. Itu tentang segmen penjualan dia. Segmen penjualan dia, maaf agak terlewat-lewat, 35. Segmen penjualan dia tadi kan disampaikan Mas Reno, ini perusahaan ini bisnisnya itu hulu hilir. Hulu hilir itu kebanyakan orang mengatakan ini bagus. Tapi sebenarnya kalau kita perdalam ini,
sebagaimana disampaikan Mas Reno, ini kalau perbaikan ini susah setengah mati, mau mana dulu diperbaiki. Dan kalau kita perhatikan kontribusi, ini perusahaan ini kan sebenarnya mewarisi perusahaan riset ya, riset farmasi yang sejak 200 tahun yang lalu lebih tua daripada AstraZeneca ini, atau paling nggak sebaya dengan AstraZeneca. Tapi AstraZeneca sudah jadi besar, ini masih kecil dan bermasalah. Nah, kita perhatikan ini. Jadi kalau kita perhatikan kontribusi produk sendiri terhadap total penjualan, jadi produk sendiri itu yang diproduksi oleh Kimia Farma pabrik tadi hanya 2,8 triliun. Nah, sementara penjualan dari pihak ketiga itu 7 triliun. Produk dari pihak ketiga. Jadi ini Kimia Farma yang semula jati dirinya itu adalah perusahaan manufaktur farmasi, prinsipal farmasi kayak AstraZeneca, kemudian berkembang menjadi apotek, dan kalau lihat ini adalah penjualan dari pihak ketiga, itu artinya apa? Dia itu lebih sebagai pedagang sekarang daripada sebuah pabrik farmasi. Karena hasil penjualan produk sendirinya hanya 2,8, sementara produk pihak lain 7,06 itu. Sebenarnya sehingga ini, wah ini makin apa ya? Makin berat. Beratnya apa? Di retail dia dihadang oleh K24. Kemudian juga mulai muncul jaringan-jaringan apotek ya. Di Bali itu ada Apoteku misalnya, yang cukup banyak juga head to head dengan Kimia Farma juga di Bali. Nah, sementara dia punya pabrik. Pabriknya tadi sebagai disampaikan Mas Reno, utilisasinya nggak bagus. Dia distributor juga. Perusahaan-perusahaan prinsipal yang bagus biasanya distributor diserahkan pihak lain karena itu tidak produktif, tidak tidak strategik. Nah, tapi Kimia Farma tidak. Sehingga dari berbagai informasi yang saya tambahkan tadi, saya melihat ini memang berat ini kondisinya Kimia Farma, sebagaimana banyak BUMN belakangan ini juga memang berat. Saya kira itu tambahan saya, Mas Reno. Baik, Pak Iman. Siap. Ya, ada yang mau bertanya silakan. Pak Yoyon sudah siap-siap. Assalamualaikum. Saya bertanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Reno, Pak Iman atas presentasinya. Pertanyaan saya adalah, tadi diinformasikan bahwa Kimia Farma ini utilitasnya menurun. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa utilitasnya itu menjadi menurun? Sejak kapan? Dan penyebabnya apa? Kemudian yang kedua, apakah katakanlah kegagalan Kimia Farma ini disebabkan oleh karena terlalu banyaknya divisi yang dia buat gitu loh, sehingga menjadi tidak fokus. Dan yang ketiga adalah, apakah kegagalan Kimia Farma ini juga disebabkan oleh karena Kimia Farma kan perusahaan BUMN. Apakah karena belum atau tidak bisanya perusahaan BUMN itu melakukan korporatisasi yang disebabkan oleh pemerintah itu masih menjadi pemegang saham pengendali. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, Mas Rino? Iya, jadi sulitnya itu kalau BUMN sulit dikorporatisasi, walaupun kalau di luar negeri itu ada beberapa contoh sih ya, perusahaan yang dulunya pemerintah itu akhirnya dikorporatisasikan gitu, karena kalau memang itu adalah milik pemerintah itu memang udah nggak bisa sih, sangat sulit dikorporatisasikan. Ada contohnya tuh, mungkin saya lupa, Pak Iman mungkin ya, ada di Jerman kalau nggak salah DHL itu sekarang bisa jadi seperti itu karena dulunya pemerintah Jerman, sekarang dikorporasikan ya. Nah itu, jadi kalau selama ini akan terus, selama dia akan apa namanya, selama dia pemerintah terus ya sulit gitu dikorporasikan. Nah kalau yang banyak divisi tadi ya sebenarnya ya betul gitu, karena banyak contohnya di luar sana yang malah mereka mereka akan pada dasarnya nanti akan semakin pusing gitu, makin banyak, dan mereka akan pengen merampingkan bisnisnya karena nanti akan sangat sulit
operasionalnya. Nah, semakin kompleks operasionalnya, nanti semakin kacau juga biasanya keuangannya, gitu. Karena arah model bisnisnya tuh nggak jelas, arah strategisnya nggak jelas, apa yang mau digasnya itu nggak ada, gitu. Ya, ya mungkin ada tambahan dari Pak Iman. Ya, jadi pertanyaan Pak Yoyan tadi, perusahaan itu kan menghadapi persaingan yang super ketat ya, di bidang apapun. Tidak peduli BUMN apa, persaingan itu kan masalah konsumen. Jadi masalah kalau Pak Yoyan misalnya butuh obat, kalau sudah beli di produknya AstraZeneca kan nggak mungkin beli di Kimia Farma. Ya. Nah itu jadi persaingan itu nggak dalam Ya. di mata konsumen nggak peduli kamu BUMN, kamu Ya, koperasi, ya, kamu ya, apa nggak penting. ya, ya. Dan kalau sudah milih salah satu, yang lain pasti dilupakan. Nah, maka ini Ya. persaingan ini, ya, begitu persaingan kayak gitu, apalagi sekarang ini bisnis antar negara itu sudah sangat kayak begini ya. Kalau saya pernah nulis di korporatisasi.com, sebenarnya AstraZeneca itu dengan Kimia Farma itu seumuran, 200 tahun yang lalu sudah lahir. Cuma bedanya AstraZeneca itu fokus menjadi sebuah perusahaan prinsipal obat, jadi kerjanya riset, launching, pasarkan, riset, launching, pasarkan. Nah, masarkannya pun dia tidak pernah berpikir untuk jadi distributor, serahkan ke pihak lain. Nah, mereka melakukan itu, sementara Kimia Farma semuanya dikerjakan. Pada saat COVID itu, AstraZeneca berhasil bikin vaksin, Kimia Farma jadi distributor vaksinnya AstraZeneca. Gitu. Di Indonesia. Itu pun vaksin itu kan yang beli pemerintah, jadi ya Ya, begitulah. penugasan. Nah, maka daya saingnya memang tidak bagus menurut saya, sehingga ya seperti itu. Tapi itu penyakit kayak gitu itu terjadi di semua BUMN. Semua BUMN itu palu gada, apa saja dikerjakan. Sampai misalnya semua BUMN itu yang gede-gede punya rumah sakit semua. Nah, Erick Thohir ini sebagai menteri ini kok di mana-mana ada rumah sakit dibikinlah IHC, diambil semua. Dan nanti rumah sakit itu mereka punya anak lagi apa itu? Anaknya itu sama juga dengan BUMN yang lain. Pokoknya pusing itu. Erick itu saya yakin pusing ya gara-gara. Nah, maka menurut saya ya harusnya diperbaiki. BUMN itu menurut saya sudah tidak waktunya lagi untuk nggak sekarang. Jadi harus mencontoh negara-negara barat. Negara barat itu kayak tadi DHL itu kantor posnya Jerman dilakukan proses korporatisasi menjadi besar, sahamnya pemerintah turun tinggal sekitar 20-an%. Tapi memberi kontribusi laba yang besar untuk pemerintah. Dan menguasai pasar hampir semua negara. Nah, itu harusnya kayak gitu. Nah, kita kalau tidak melakukan kayak gitu, nanti efeknya itu masih ada penguasa, akibatnya juga masih mudah diatur-atur oleh politisi. Dan sebenarnya kalau kita ngomong, apakah ini menyangkut hajat hidup orang banyak? Sebenarnya negara itu sebagai otoritas, ya, sebagai pemegang otoritas itu, dia tidak peduli. Kalau sudah punya otoritas itu, mau yang melakukan BUMN, mau swasta, dia tetap powerful. Nggak peduli. Oh, kalau menguasai hajat hidup orang banyak harus BUMN supaya bisa dikelola negara. Mau swasta, mau apapun, pokoknya negara itu punya power. Di Amerika itu perusahaan bedil aja, perusahaan senjata aja namanya General Dynamics itu adalah full swasta. Apakah pemerintah tidak punya otoritas? Sangat punya. Dia bisa melarang dengan mudah misalnya General Dynamics untuk jual F-16 di Indonesia. Gampang aja ngelarang. Dan nurut pasti. Karena apa? Kalau nggak nurut, izinnya ditutup. Nggak jual-jualan. Pasti nurut. Jadi sebenarnya nggak ada alasan, oh ini hajat hidup orang banyak harus di BUMN. Nggak. Menurut saya nggak. Pemerintah maupun swasta sama saja kalau sudah menghadapi regulasi itu harus tunduk. Dan kontribusi BUMN terhadap APBN itu kecil.
nggak sampai 100 triliun. Sementara kebutuhan BPN kita itu 3.000-an atau hampir 4.000 triliun. Jadi kecil, kecil. Pajak itu 2.000 triliun kurang lebih. Nah, jadi sebenarnya pemerintah itu dengan pajak itu sudah seperti pemegang saham di semua perusahaan di Indonesia. Sahamnya 22%. Karena Ya. dia ambil pajak dari laba itu 22%. Dia sudah ngambil dari semua perusahaan 22% kok masih bermain sendiri. Ya, akibatnya menurut saya nanti kayak BUMN sekarang ini. Maka itu mungkin itu wah ini liberal sekali. Menurut saya enggak. Tetap aja negara itu punya kontrol mutlak terhadap apapun yang ada di negara itu. Apalagi ada perusahaan. Mafia-mafia itu sebenarnya dalam kontrol mutlak negara. Mau bunuh ya bunuh aja. Negara punya otoritas untuk itu. Cuma kan ya itu kepentingannya sana sini sehingga akhirnya jadi susah. Itu aja mungkin tambah saya. Baik, ada tanggapan dari Pak Yoyon? Ya, terima kasih Mas Reno dan Pak Iman. Eh, Berarti solusinya apa yang harus diambil oleh pemerintah untuk menyelamatkan BUMN Kimia Farma ini? Yang kecenderungannya BUMN ini sekarang bukan BUMN untuk negeri, tapi kayaknya kebalik ya, negeri untuk BUMN. Gimana solusinya Pak Iman ini? Supaya Kimia Farma ini nggak betul-betul nyungsep gitu loh. Ya, kan mereka punya beberapa segmen tadi. Ya, karena kita tidak pegang data internalnya, mestinya di antara segmen itu masa semua rugi kan, pasti ada yang masih laba. Yang laba itu aja terus dirawat yang baik-baik. Oh, Yang ya. jelek-jelek itu bisa divestasi, Pak, dibuang gitu, dibuang, tapi ya mungkin nggak dihilangin, tapi biar yang lain yang lebih mapan aja yang bisa ngelola itu. Kimia farmanya ya jadi di belakang aja, produksi aja gitu, Pak. Tapi ya langkah pertama ya sekarang efisiensi dulu gitu, karena kalau mau ngegas juga ngegas apa itu nggak bisa juga, Pak. Jadi ngegas nggak bisa berarti remnya dulu sekarang yang dimainin. Nah, soalnya untuk ngegas pun kan nilai pasarnya juga ambles, Pak. Jadi nggak bisa. Ya, jadi sekalian ada yang nanya tuh apakah BUMN bisa lepas saham, bisa. Jadi kalau kayak BUMN apa namanya BRI itu kan kemarin lepas saham, terus Telkom itu masih lumayan oke gitu. Baik, Cukup Pak, terima kasih. Yoyon, terima Pak kasih ya. Iman, Kita Pak Reno, terima ke kasih. yang lain dulu ini. Ya. Ini yang sudah angkat tangan dari tadi. Capek mungkin Pak ya. Pak Rizie, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sedikit menambahkan pertanyaan yang tadi dari Pak Yoyon ya. Tadi kan Pak Yoyon bilang memberi kesimpulan bahwa KF ini tidak fokus. Nah, sementara saya melihatnya itu justru KF ini berupaya fokus tapi terintegrasi. Jadi membuat bisnis yang dari hulu sampai hilir. Terintegrasi ini di strategi manajemen kan bisa dibenarkan juga itu Pak Reno, Pak Iman. Bisa menguntungkan. Nah, terus kalau misalnya yang pertanyaan saya adalah kalau bisnis terintegrasi seperti apa yang justru bisa rugi. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, terus manufaktur itu kok sekarang ini juga pada bertumbangan semua. Nah, itu kira-kira apa penyebabnya? Kan banyak yang mulai tutup gitu, Pak. Nah, ternyata KF ini termasuk perusahaan industri farmasinya, termasuk yang mengalami kerugian. Dua itu pertanyaan yang mungkin bisa saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, integrasinya itu sebenarnya yang banyak salah paham gitu. Integrasinya vertikal dari atas, hulu turun ke bawah gitu kan. Nah, hal itu sangat-sangat dihindari gitu di Amerika. Jadi banyak eh, makanya di Amerika itu banyak perusahaan yang sudah menjadi korporasi sejati karena mereka kalau kita lihat contohnya di Forbes itu nggak apa ya
Paling 1% doang, nggak nyampe 1% yang bisnisnya tuh diversifikasi gitu. Nah, itu yang banyak pemahamannya salah karena apa? Oh, demi mengamankan bisnis kan gitu. Awalnya dia bikin obat, oh sekalian bikin aja karena biar apa sih? Biar gampang gitu kan. Kalau kalau outsource kan, nah ini kalau kecil tuh daya tawarnya rendah. Jadi kalau kayak McD, eh, eh, Starbucks kayak gitu, namanya supplier yang mau outsourcing itu tuh rebutan gitu, Pak. Nah, jadi perusahaan yang udah jadi korporasi kayak gitu, apa namanya, punya daya tawar yang tinggi. Gitu. Dan apalagi mereka kalau misalkan punya ngelola pabrik juga, bikin ini, bikin itu, nanti skalabilitasnya jelek gitu. Kalau mau ekspansi, wah harus nambah eh, gedein pabrik lagi nih, wah harus nambah batch lagi nih, wah ribet Pak. Gitu. Ya. Tadi satu lagi Kedua, apa? silakan. Pak Iman, yang kedua. Jadi memang mindsetnya di pelaku bisnis di Indonesia seperti itu, seperti disampaikan Pak Haris itu. Perusahaan itu kalau hulu hilir dikuasai itu bagus. Tapi sebenarnya kalau kita baca laporan keuangannya KF tadi, mereka itu kan omsetnya sekitar 10 triliun. 7 triliun itu dari menjual produk yang lain, produk pabrik lain. Berarti ini adalah bisnis apotek atau PBF-nya. Kemudian 2, sekian triliun produk sendiri. Asalnya eh, Kimia Farma itu kan manufaktur, prinsipal obat. Kemudian masuk ke apotek, distributor, dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita perhatikan itu, ternyata sekarang ini Kimia Farma itu sudah lebih menjadi apoteknya, distributornya daripada manufakturnya. Nah, pertanyaannya adalah, duit yang dipakai untuk bisnis apotek sebesar itu duit dari mana dulu? Nah, kan pasti duit dari manufaktur, masalahnya manufaktur. Jadi manufakturnya Kimia Farma itu di Cashco untuk bikin apotek, untuk bikin klinik. Nah, sekarang kelihatan manufakturnya kalah, mau ditutup pabriknya. Sementara pesaingnya AstraZeneca misalnya, apa namanya, produsen Viagra itu apa Mas Rino? Yang Pfizer, Pak, Pfizer. Pfizer. oh, Pfizer fokus sebagai prinsipal. Seluruh energinya dipakai untuk bersaing. Nah, maka mereka menang. Sementara sebagai prinsipal Kimia Farma di Cashco duitnya dipakai untuk bikin apotek, dipakai untuk bikin klinik, dipakai untuk bikin PBF, bahkan nanam ini tanaman obat dia, nanam kina misalnya gitu, ada salah satu anak perusahaannya yang jualan kina. Nah, intinya malah kalah. Sekarang menjadi lebih besar dari sisi penjualan produk manufaktur lain. Ini kan dilihatnya begini. Misalnya dalam apotek Kimia Farma karena penjualannya lebih besar daripada dari produknya non kimia farma, itu artinya sebenarnya apotek Kimia Farma itu pro siapa gitu? Pro kimia farma apa pro pesaingnya? Tapi ternyata omset dari pesaing lebih besar daripada omset dari kimia farma. Jadi kan yang disebut integrasi tadi kan nggak berfungsi, malah apotek Kimia Farma lebih menjualkan produk-produk pesaingnya. Mau dilarang, mati sekalian itu dilarang. Nggak bisa, apotek hanya jual produknya Kimia Farma, nggak bisa. Oh nggak mau, harus lengkap. Begitu lengkap, ya jadilah gitu. Produk Kimia Farma hanya 2, sekian triliun, produk non Kimia Farmanya 8 triliun. Jadi konsep yang juga dibayangkan sebagai integrasi efisien itu nggak, sama sekali nggak terjadi. Malah kebalikannya. Dan udah 2 tahun ini begitu kira-kira Pak Farisi. Ini berarti terintegrasi itu belum tentu benar ya. Tapi apakah ada contoh yang terintegrasi jalannya on the track apa namanya betul lah gitu. Kira-kira ada nggak Pak Iman? Kalau menurut saya sulit mencari contohnya itu. Karena kan gini loh, bisnis itu sekarang tidak bisa dibatasi oleh negara. Kimia Farma integrated dari hulu sampai hilir, dari tanam kina sampai
retail ya di apotek. Sementara Pfizer full di apa namanya manufaktur ya. Prinsipal. Dia kerjanya riset, diproduksi. Nah, bagaimana di pasar? Di pasar itu ujung-ujungnya adalah kita konsumen. Begitu butuh obat milih siapa gitu. Milih produknya siapa. Nah, artinya kita sedang mencari sebagai konsumen itu obat produksi manufaktur mana, prinsipal mana yang lebih memberi value kepada kita. Dan kemudian ternyata di pasar Kimia Farma kalah. Bahkan di pasarnya sendiri, di pasar yang dibikin sendiri, yaitu apotek Kimia Farma, itu manufaktur Kimia Farma sudah kalah dibanding pesaing-pesaing. Nah, itu menunjukkan daya saingnya sebagai sebuah prinsipal kalah. Nah, apakah ada yang hulu hilir itu kemudian unggul? Menurut saya secara matematik aja sudah nggak mungkin unggul. Ini baru ngomong matematik lah, belum ngomong di pasar yang sesungguhnya. Kalau ngomong pasar sesungguhnya ya, seperti disampaikan Mas Rian tadi, dari 2.000 perusahaan terbesar dunia itu, yang hulu hilir itu nggak sampai 2%. Nggak sampai 2%. Yang gede-gede itu adalah yang fokus-fokus. Nah, maka menurut saya memang ya itu mindset itu di Indonesia itu yang harus diperbaiki. Itu sebenarnya kalau menurut saya salah satu penyakitnya itu sebenarnya ada di kampus. Di kampus-kampus manajemen itu tidak ditekankan perbedaan antara operating company dengan investing company. Jadi misalnya Kak, Kimia Farma ini kan statusnya anak perusahaannya Bio Farma. Bio Farma disebut holding. Nah, holding tapi anak yang dipegang hanya beberapa perusahaan, hanya farmasi juga. Itu salah. Kalau holding harusnya seluruh bidang dia pegang sebagai investing dia. Nah, nanti ada holding, ada subholding. Holding dengan samanya beberapa gelintir perusahaan itu sangat tidak efisien. Sangat tidak efisien. Pasti rugi. Di holdingnya pasti rugi. Nah, holding yang bagus itu, ya kayak BlackRock itu, semua perusahaan dimasuki, tapi kecil-kecil. Rumusnya jangan taruh telur pada satu keranjang. Nah, Kimia Farma tidak bisa begitu. BUMN pada umumnya memang polanya kayak gini, ada holding, ada subholding, ada super holding. Seharusnya cukup aja disebut holding, tapi masuk semua perusahaan dan sahamnya kecil-kecil. Nah ini disebut holding, masuk pada hanya beberapa gelintir perusahaan, bidangnya sama, dan sahamnya gede-gede. Pasti nggak efisien holding kayak begitu. Nah begitu. Jadi agak susah memang perbaikannya. Karena sudah salah di awal. Saya suka mengatakan, sebagai kesempatan, ada namanya biaya belajar, ada namanya biaya kebodohan. Biaya belajar itu sebelum bertindak, sebelum mengambil keputusan, dipelajari dulu ilmunya. Nah, kalau biaya kebodohan itu sudah terlanjur bertindak, rugi. Nah, ini menurut saya Kimia Farma ini kalau sekarang diperbaiki harus bayar biaya kebodohan, dan itu jauh lebih mahal daripada biaya belajar. Kenapa? Sudah terlanjur ini macam-macam dikerjakan, hulu hilir, dan rugi. Trennya, seperti disampaikan Mas Reno, 5 atau 6 tahun terakhir ini kan labanya turun, puncaknya 2 tahun terakhir ini rugi. Nah, triwulan pertama tahun 2024 rugi, pasti rugi. Itu turnover kayak gitu, turning, apa istilahnya itu, perbaikan itu, Iya, turning over lah. Recovery. Recovery atau apa istilahnya, perbaikan itu tuh menurut saya memang susah. Oke. Baik, Pak Marsi, cukup dulu nggih. Saya beralih ke Ya, pertanyaan yang makasih. ada di chatbox ini. Baik, nah ini mirip-mirip tadi ya. Menurut dari Pak Sriyanto, menurut Bapak apakah KF masih bisa untuk bangkit? Ya tadi mungkin sudah dijelaskan juga dengan Pak Iman ya. Tanya Hil bin Mustahil, susah juga itu ya. gitu ya. Nah, dari Pak Bayu ada di YouTube juga gak? Oh ya, ini kita sudah rekam, nanti rekaman ini akan kita bagikan di YouTube. Sana Consulting, nanti Bapak Ibu bisa simak di situ. Dan dari Pak Firas, apakah lebih baik fokus pada satu bidang saja? Misal Kimia Farma perlu dipisahkan antara struktur manajemen. Ini sepertinya mirip-mirip tadi yang pertanyaan Pak Farisi, integrasi ya. Ya, jadi satu begitu ya. Nah, itu. Sepertinya tidak bisa karena satu pabrik itu kan pabrik manufaktur, yang satunya ada apotek. Jadi sepertinya sulit kalau integrasi begitu.
Ada Pak Rizky, apakah ada peraturan bahwa Windows BUMN tidak boleh dilakukan penjualan saham kepada publik, Pak? Karena seperti menjual aset negara, yang mungkin akhirnya yang ada di bursa adalah KF bukan Bio Farma. Nah, ini mungkin pendapat Pak Iman, silakan. Gimana, yang mana dari siapa Mas Firman? Apakah dari Pak Rizky, apakah ada peraturan bahwa Indo BUMN itu tidak boleh dilakukan penjualan saham kepada publik? Oh, Ada ya aturan tidak? boleh, tapi mindsetnya tidak begitu. Jadi harusnya perusahaan ini kan terus-menerus menerbitkan saham untuk ekspansi. Tapi itu syaratnya sudah menentukan RPD-nya dan laba menentukan RPD. Nah, sekarang Kimia Farma ini 2 tahun rugi. Jadi jika tambah duit, terbitkan saham tambah duit, itu juga susah. Susahnya dari sisi gunanya seharusnya itu untuk ekspansi. Kalau sekarang ini misalnya ditambah duit untuk nambah penyakit. Jadi Ya, mirip-mirip tempo hari itu IPO-nya ayam nelongso itu. Terbitkan saham untuk nambah penyakit, bukan untuk ekspansi. Nah, kayak itu berat. Yang pertama itu. Yang kedua, sekarang itu market value-nya hanya 3 triliun, sementara book value-nya 6 triliun. Jadi kalau diterbitkan saham, maka existing shareholder akan rugi karena akan menurunkan book value. Harusnya menerbitkan saham itu menaikkan book value kalau perusahaan sehat. Kalau nggak sehat, menerbitkan saham itu malah menurunkan book value. Nah, maka kalau seandainya diputuskan kayak gitu, existing shareholder-nya rugi, negara rugi dalam hal itu. Nah, pertanyaannya mau nggak negara rugi? Saya kira nggak akan mau. Nah, akhirnya maka jalan buntu, nambah utang juga sudah, utangnya DER-nya sudah 2 kali, terbitkan saham juga tidak mungkin. Ini satu-satunya cara adalah efisiensi. Nah, maka kemudian direspon dengan mau menutup pabrik itu. Jadi ini dengan mau menutup pabrik itu akan makin mengecilkan peran Kimia Farma sebagai manufaktur. Nanti akan jadi pedagang, akan jadi retail brand kayak Kimia Farma apotek itu. Jadi ini bertransformasi terpaksa mungkin. Dari dulunya harusnya digadang-gadang untuk menjadi kayak AstraZeneca, kayak Pfizer, tapi malah manufakturnya didegradasi, dilolosi kekuatannya satu demi satu. Atau ini mungkin ada teman-teman dari Kimia Farma boleh kalau mau namanya juga bincang santai. Saya ngomong begini bisa aja saya salah, silakan kalau mau direspon dengan mungkin berbeda pendapat. baik. Kita lanjut ke selanjutnya. Pernyataan dari Pak HS Winoto. Sekarang namanya BUMS, Badan Usaha Milik Siapa? Katanya milik negara tapi kepemilikan bisa dijual ke asing. Ya, oke. Ya tadi Pak ya, seperti yang dijawab Pak Iman tadi. Kemudian ada Pak Bayu. Dulu perusahaan BUMN adalah perusahaan anti bangkrut karena pasti dapat talangan dari negara. Sekarang pertanyaannya, beda ya di mana sekarang BUMN bisa dibikin bangkrut dan ditendang dari bursa saham. Ya, ya kalau nilainya sudah turun dan ya pasti akan diberikan suspend. Dan Wika juga sekarang sedang menghadapi polemik dari Pak Rizky. Operasional untuk pegawai saja besar banget, sedangkan keuntungan untuk negara sedikit. Negara dapat dana banyak dari pajak, menteri terus melakukan dana talang. Artinya rakyat gaji perusahaan yang kurang bagus dalam konsep korporatisasi. Rakyat menggaji perusahaan gitu ya. Baik, ini ada lagi pertanyaan. Egri itu gimana Pak? Produk dan buka gerai. Wah, itu. Nah, yang kita bahas ini tentang perusahaan yang sudah kita bisa lihat laporan keuangannya Bapak-Bapak ya. Jadi terbuka. Jadi kalau saya kurang tahu, Pak Iman, Egri itu sudah perusahaan terbuka belum ya Pak Iman? Belum. Belum. Maka yang kita bahas nanti ya ketika Egri sudah ke lantai bursa atau terbuka begitu ya. Selanjutnya, apakah holding IC Indonesia itu udah on the track Pak Iman? Holding apa? Holding Indonesia udah on the track. Yang tadi Bapak bilang ada holding Bio Farma dan sebagainya. Holding IC. Oh. Ya kalau BUMN masih jauh dari track. Tracknya harus ke selatan, dia ke arah utara. Jadi Ya. tracknya sama, cuma satunya ke arah utara, satunya ke arah selatan. Ya. Jadi tracknya Baik. beda arah. Kita selesaikan dulu yang pertanyaan di chatbox ya. Kemudian ada inovasi yang dari Pak Sapar.
inovasi yang dilakukan Kimia Farma mentok sehingga tidak mampu bersaing. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Reno dan Pak Iman ya. Ya, Pak Syarif, saya menyarankan jual jaringan apotik dan gerai retail lainnya untuk fokus ke hulu dan riset. Dengan menjual jaringan gerai bisa menambah kas operasional. Nah, gimana itu Pak? Disuruh jual gerainya Pak? Mereka akan takut karena kontribusi omsetnya 8 triliun. Kalau itu dijual, omsetnya tinggal 2 triliun. Jadi bingung kan? Iya mungkin dapat duit, tapi omsetnya tinggal 2 triliun. Itu takut juga mau jual. Masa kita jual tinggal 2 triliun? Terus nanti Kimia Farma jual obatnya kemana itu? Dijual KF hanya selama ini kan 2, sekian triliun itu katakanlah asumsikan aja tuh KF semuanya. Nah, terus nanti kalau KF sudah tidak menjadi anak perusahaan, apa masih bisa jual ke situ? Apa nggak cari alternatif yang lain? Jadi serba sulit. Sulit, ya. Kemudian dari Pak Rizky, di tempat yang saya bekerja sekarang lagi membentuk holding BUMN khusus untuk Defense ID, bidang pertahanan itu akan jadi masalah juga ya Pak. Wah, ini sudah membahas, kita bahas Kimia Farma ya. Gimana Pak Iman? Dijawab juga di sini. Ya Soal gitu, kedua berarti ini. omnya gitu. Harusnya itu nggak boleh bikin holding BUMN. Bikinnya adalah Indo. Jadi konsepnya adalah parent dan subsidiary, bukan holding dan investee. Kalau kayak misalnya Bio Farma itu harusnya kan operating. Operating itu bukan holding, harusnya adalah parent dan subsidiary. Kayak misalnya AstraZeneca ada di Eropa sana, nah, tapi juga punya anak perusahaan di sini untuk menghandle transaksi di sini. Itu bukan di sana disebut holding, di sini disebut investee, bukan. Di sana disebut parent, di sini disebut sebagai subsidiary, jadi Indo dan anak. Jadi konsep filosofinya aja, penyebutan holding-holding itu sudah salah. Harusnya bukan holding, harusnya adalah parent dan subsidiary. Nah, yang holding itu seharusnya adalah yang itu, yang apa namanya, investment authority itu, Indonesia Investment Authority itu. Tapi itu juga nggak berfungsi betulan, karena harusnya kalau mau bikin, itu kan idenya kayak Temasek Holding itu. Kalau kayak gitu, harusnya saham seluruh BUMN jadikan satu di situ. Harusnya, tapi kan nggak juga. Nah, maka kalau menurut saya serba serba apa ya? Serba ngaco strateginya BUMN itu. Ya, baik. Mungkin sudah terlanjur bingung. Jadi Ya. kalau orang masalahnya banyak itu kan bingung. Ya, ini terakhir ya dari Pak Askan ya, Pak Askan. Kimia Farma rugi besar sepanjang tahun 2022 dengan total rugi bersih sebesar 170 miliar. Penyebab utama Kimia Farma rugi lantaran perusahaan farmasi plat merah ini penjualan produknya anjlok. PT Kimia Farma mencatatkan total penjualan turun 25,28% di tahun. Nah, oke. Kenapa penjualannya kok anjlok? Mungkin Mas Rino, silakan Mas Rino. Ya, penjualannya turun ya. Ya, Dari 12,8 jadi 9,6. Nah, ini harus dicek industrinya sih sebenarnya. Ya itu banyak faktor sih. Maksudnya apakah industrinya menurun kah atau eh, bisa jadi gitu. ya. Yang jelas tadi RPD-nya sudah tidak tidak bisa dikatakan satu fokus ya, tidak bisa fokus dan banyak tadi itu juga yang mempengaruhi cash flow-nya kan juga Eh, bertambah kan gitu. Cash flow-nya tidak bisa diatur, awalnya dari manufaktur kemudian punya banyak tadi anak perusahaan. Ini oh, seperti itu ya. Omset tahun Kalau 2023 9,9 triliun. Tahun 2022 tuh 9,6 triliun. Ya, kalau dilihat dari segmennya ya, yang segmen obat produk sendiri itu naik dari 2 triliun menjadi 2,8. Tapi yang penjual dari manufaktur lain itu justru mengalami
penurunan dari 7,2 menjadi 7,0. Ya harusnya kan perusahaan, apalagi semenjak pandemi itu kan budaya dan pemahaman masyarakat tentang kesehatan sangat meningkat. Harusnya bisa ngambil peran di situ, Kimia Farma. Tapi ternyata juga turun. Baik, Bapak dan Ibu semua, sangat antusias. Saya terima kasih sekali ya. Sudah ini kita harus pamit undur diri. Jadwalnya 21 persis sudah harus out. Tapi nyatanya ini kita lebih, mohon maaf sekali. Saya tadi menyampaikan menyelesaikan ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat box. Terima kasih sekali kepada Pak Farisi, kepada Pak Yoyo dan kawan-kawan yang sudah beraktif di memberikan pertanyaan di chat box. Terima kasih sekali atas antusiasnya malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali pada episode mendatang, PSK ke-50.